Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel MIP Tutor. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat subtitle sebuah film secara otomatis. Nah, sebenarnya tutorial ini sudah pernah saya buatkan ya dulu ya di video saya yang ini dan juga yang ini. Nah, namun di video tersebut kita akan menggunakan tools berbasis web yang mana kita dibatasi ya, kita hanya bisa membuat subtitle dengan durasi video hanya beberapa menit. Nah, kalau misalkan kita mempunyai videonya berdurasi 2 jam lebih, kita harus split terlebih dahulu menjadi banyak video. Nah, itu cukup merepotkan ya. Nah, kemarin saya menemukan sebuah software atau program yang bisa kita gunakan untuk membuat subtitle secara otomatis untuk video berdurasi 2 jam lebih. Dan ini bisa kita gunakan secara gratis ya, 100% gratis. Nah, namun hanya bisa kita gunakan di laptop atau komputer dengan operasi sistemnya Windows. Nah, buat teman-teman yang bertanya apakah bisa digunakan di Android, mohon maaf ya teman-teman ya, karena program ini hanya bisa digunakan untuk laptop dan juga komputer. Nanti kalau misalkan saya menemukan sebuah aplikasi di Android, nanti akan saya buatkan tutorial di video berikutnya. Nah, seperti apa sih programnya dan bagaimana cara menggunakannya? Simak video ini sampai akhir dan langsung aja kita ke video tutorialnya. Set. Oke teman-teman semua, ini adalah tampilan website nixxay.dk, tempat kita untuk mendownload software subtitle edit. Nah, untuk linknya saya cantumkan di deskripsi ya, dan juga di kolom komentar yang saya pin, supaya teman-teman tinggal klik saja dan nanti akan dibawa ke tampilan websitenya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan klik yang download latest version of subtitle edit. Ini silakan diklik ya. Nah, kemudian silakan di scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada dua file ya, ada subtitle 4.0.3 untuk saat ini ya, setup.exe, dan juga subtitle edit 4.0.3 setup.zip. Nah, silakan teman-teman bebas mau pilih yang mana ya, boleh yang execute atau yang zip. Kalau teman-teman nggak mau ribet, nanti tinggal pilih aja yang execute, jadi nanti tinggal diinstal ya setelah di-download. Tapi kalau misalkan mau lebih aman, saya sarankan download yang setup.zip ini. Nah, ini silakan diklik ya, nanti akan otomatis terdownload ke komputer atau laptop teman-teman. Oke, setelah proses downloadingnya selesai, silakan dicari saja filenya ya, file hasil downloadnya seperti ini. Kemudian karena ini punya saya masih format zip, jadi saya ekstrak terlebih dahulu dengan cara klik kiri, kemudian klik kanan, dan pilih extract here. Kalau misalkan teman-teman pakai bahasa Indonesia, itu ekstrak di sini ya. Nah, kemudian nanti akan muncul satu file, formatnya itu exe ya, atau executable. Nah, ini silakan diklik 2 kali. Nah, kemudian di bagian bahasa, silakan pilih bahasa yang teman-teman inginkan ya. Di sini bisa bahasa Indonesia juga, tapi saya biarkan secara defaultnya bahasa Inggris ya. Kemudian kalau sudah klik OK, nah ini silakan diklik I accept the agreement. Kemudian next. Nah, ini silakan teman-teman pilih tempat penyimpanan untuk instalasi programnya. Secara default akan disimpan di program files, kemudian akan membuat folder subtitle edit. Atau teman-teman juga bisa pilih sendiri ya tempat penyimpanannya dengan cara klik browse. Kemudian silakan pilih di folder mana teman-teman ingin menyimpan instalasinya. Oke, kalau udah silakan klik next dan next lagi. Kemudian next dan terakhir klik install. Nah, kemudian silakan tunggu saja proses instalasinya sampai selesai ya. Oke, kalau muncul seperti ini silakan klik next lagi dan klik finish. Oke, kemudian untuk membuka programnya silakan teman-teman buka folder tempat instalasinya tadi. Kalau secara default tadi kan di program, di disk C, kemudian di program dan di folder subtitle edit. Nah, di sini karena punya saya tadi saya pilih sendiri ya untuk tempat penyimpanannya, jadi saya buka di folder tempat saya menginstal programnya tadi. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini akan ada file bernama subtitle edit dengan type-nya itu application ya. Kemudian ini klik saja 2 kali dan inilah tampilan dari program Nixxay Subtitle Edit 4.0.3. Oke, selanjutnya untuk membuat subtitle dari sebuah video, kita harus siapkan terlebih dahulu videonya ya. Dan di sini saya sudah mempunyai video sampel ya, yaitu film Iron Man 3 yang berdurasi 2 jam 10 menit, jadi 2 jam lebih. Coba kita lihat terlebih dahulu ya, seperti apa filmnya. Oke, jadi seperti ini ya kurang lebihnya. Jadi dari awal sampai akhir itu belum ada subtitlenya dan kita akan membuatkan subtitle untuk video film ini. Oke, kita kembali lagi ke program subtitle editnya. Kemudian kita masukkan dulu videonya ke programnya ya dengan cara klik video, kemudian pilih open video file kalau misalkan videonya itu disimpan di komputer atau laptopnya teman-teman, atau pilih yang open video from URL apabila videonya itu diupload ya, misalkan diupload di YouTube itu pakai yang ini. Karena punya saya videonya disimpan di komputer atau di laptop, jadi saya pilih yang open video file.
Kemudian pilih video yang akan dibuat subtitlenya. Klik open. Nah, kalau misalkan punya teman-teman muncul seperti ini, silahkan klik aja yang download and use MPV as video player. Kemudian ditunggu saja proses downloadingnya sampai 100%. Kemudian kalau sudah selesai silahkan klik OK. Nah, kemudian nanti videonya akan masuk ke dalam video player di sini ya. Ini sebenarnya sudah masuk, kita bisa play ya untuk videonya di sini untuk melihat previewnya. Nah, sekarang kita harus terlebih dahulu membuat subtitle sesuai dengan bahasa yang ada di video aslinya terlebih dahulu. Dengan cara klik video, menu video, kemudian klik pilih yang audio to text. Nah, di sini ada dua ya, ada yang pakai Whisper, ada yang pakai Vosk atau Kaldi. Nah, di sini saya pakai yang Whisper ya, karena lebih mudah. Ini silakan diklik saja. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini, download FFmpeg. Silakan klik yes ya. Kalau misalkan nggak muncul, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Berarti FFmpeg-nya sudah terinstall di komputernya teman-teman. Nah, ini silahkan ditunggu saja proses downloadingnya sampai 100%. Oke, kalau sudah selesai silahkan klik OK. Kemudian di sini ada lagi ya pop-up seperti ini, download Purviews Faster Whisper. Nah, ini silahkan di-download saja, klik yes. Oke, kalau sudah selesai di sini silahkan teman-teman pilih di choose language-nya. Ini adalah bahasa dari videonya. Nah, di sini karena punya saya videonya itu berbahasa Inggris ya, saya akan pilih yang English. Dan di sini ada beberapa bahasa yang sudah disupport ya. Teman-teman silakan sesuaikan dengan video yang akan dibuatkan subtitle. Nah, kemudian di sini ada choose model. Silakan pilih modelnya dan di sini masih kosong ya. Kita harus terlebih dahulu download ya. Download modelnya dengan cara klik titik 3 yang di sebelahnya ini. Kemudian di sini ada beberapa model. Kita bisa pilih semakin ke bawah ini semakin bagus tapi ukurannya semakin besar. Nah, di sini karena hanya untuk contoh, saya pilih yang paling kecil saja ya, yang tiny.n. Nah, ini kemudian klik download. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu sampai 100% ya. Kalau sudah berhasil muncul di sini ya untuk modelnya, kemudian silakan klik yang generate. Nah, ini silakan ditunggu saja proses generate-nya sampai selesai ya. Dan biasanya membutuhkan waktu lama tergantung dari durasi video sampelnya teman-teman. Semakin lama video sampelnya, maka prosesnya akan semakin lama juga. Oke, ini dia setelah selesai proses generate untuk subtitle bahasa Inggrisnya. Coba kita lihat terlebih dahulu ya, sampai ke bawah apakah sudah sesuai dengan durasi dari video sampelnya. Oke, sudah 2 jam 10 menit ya, sesuai ya. Dan di sini ada yang merah-merah ini biasanya adalah prolog ya. Dan di sini teman-teman juga bisa edit ya untuk teksnya. Misalkan di sini ada yang kurang tepat gitu kan. Teksnya kurang tepat, ini bisa ditambahi, bisa dihapus, dikoreksi dan lain sebagainya. Kemudian untuk durasinya juga, waktu muncul dan hilangnya subtitlenya juga bisa ya diedit. Misalkan subtitlenya terlalu cepat atau terlalu lambat, itu bisa diedit di bagian sini ya, start time. Nah, di sini karena saya hanya sebagai contoh ya, saya biarkan saja seperti ini. Dan di sini teman-teman juga bisa menyimpan file subtitlenya secara terpisah ya, dengan cara klik yang di format ini. Ini silakan pilih formatnya subrip atau SRT ya, biasanya ada di paling atas. Nah, ini ya, subrip seperti ini. Kemudian klik file, save as, kemudian kasih nama ya. Untuk filenya di sini misalkan punya saya Iron Man 3 sub en. Ya, ini untuk yang bahasa Inggris ya. Kemudian kalau sudah klik save. Nah, nanti file subtitlenya akan tersimpan dalam format SRT seperti ini ya, terpisah dengan videonya. Nah, jika dirasa untuk subtitlenya ini sudah sesuai ya, untuk teksnya maupun durasinya sudah sesuai, maka langkah selanjutnya kita akan menerjemahkan bahasa asli dari subtitle videonya menjadi bahasa Indonesia dengan cara klik yang auto translate ya, yang di atas ini. Kemudian pilih yang auto translate. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian from, itu sesuaikan dengan bahasa asli dari videonya. Di sini kan punya saya bahasa Inggris ya, saya biarkan English. Kemudian di sini untuk to, silakan pilih mau diterjemahkan ke bahasa apa. Misalkan mau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Coba kita lihat, biasanya ada di atas ya bahasa Indonesia ya. Oh, ada di sini ya, Indonesians. Nah, kemudian klik yang translate. Nah, silakan ditunggu proses translatingnya sampai selesai ya. Nah, setelah berhasil diterjemahkan, silakan klik OK. Nah, maka di sini untuk teksnya itu akan berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Dan dilengkapi juga untuk original teksnya. Nah, di sini teman-teman itu sama ya, bisa juga menyimpan file subtitle bahasa Indonesianya secara terpisah dengan cara klik formatnya.
pilih yang subrip atau SRT ya. Kemudian klik file, save as, dan kasih nama lagi, misalkan Ironman Sub ID ya, untuk bahasa Indonesia. Kemudian klik save. Nanti akan tersimpan untuk file SRT yang berbahasa Indonesia seperti ini ya. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman nggak mau nih, kalau misalkan file subtitlenya terpisah dengan videonya seperti ini. Ini kan masih terpisah ya. Maunya subtitlenya langsung nempel di videonya. Jadi ketika nanti kita play videonya, itu subtitlenya akan secara otomatis muncul. Nah, itu bisa ya teman-teman ya. Kita akan melakukan burning teksnya ini ke dalam videonya dengan cara klik yang menu video di atas ini ya. Kemudian pilih yang generate video with burn in subtitle ya. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih ya untuk tampilan display dari subtitlenya saat ada di video. Misalkan dari box colornya, kemudian text color, font size-nya juga, format family font. Untuk melihat contoh tampilannya saat di video, klik yang full screen. Untuk tampilan dari subtitlenya itu seperti ini ya. Nah, ini kita bisa geser-geser untuk melihat. Nah, seperti ini ya. Nanti tampilan dari subtitlenya. Kemudian kita kembalikan lagi, di minimize lagi, dan di bagian resolution di sini kan ada titik 3 ya. Ini klik saja. Ini kalian bisa pilih ya sesuai dengan ukuran video yang aslinya. Biasanya paling tinggi itu 4K atau normalnya itu FHD ya, 1080 ini. Ini supaya hasilnya lebih bagus. Tapi perlu diingat, semakin ke atas, semakin kualitasnya bagus dan semakin lama pula proses burningnya. Jadi di sini saya biarkan saja untuk kualitas yang rendah karena hanya untuk contoh saja ya, sehingga nanti untuk tampilan dari resolusi videonya itu agak low ya, agak burik. Gak apa ya. Oke, kalau sudah langsung aja klik generate. Nah, di sini silakan pilih mau disimpan di mana hasil burningnya ya. Misalkan saya di sini saja, kemudian klik save dan silakan saja ditunggu proses ini sampai selesai ya, sampai 100%. Oke, ini dia penampilannya kalau sudah selesai ya. Ada pop-up seperti ini. Dan untuk video saya tadi itu di burning selama 50,49 menit ya. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian folder ya, tempat saya nyimpan tadi, tempat saya burning tadi ya. Ini filenya sudah ada. Coba kita lihat untuk tampilan videonya seperti apa setelah di burning. Oke, seperti ini ya. Keren, sudah ada subtitlenya berbahasa Indonesia. Ini agak burik ya. Bukan agak burik, tapi burik. Karena saya tadi pakai yang resolusi rendah supaya lebih cepat untuk burning videonya. Dan ini keren ya, sudah ada subtitlenya. Oke teman-teman semua, itu dia untuk video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan wassalam.